Nah, ini tahun politik kan. Kamu udah siap belum milih siapa presiden kalian? Kalau aku sih dari dulu PW, inisial PW. Ini seneng banget tau sama PW, nggak tahu kenapa dia kayaknya Sigma gitu ya. Sigma banget PW siapa? Prabowo Subianto. PS ya, bukan PW. Itu kayak ada ini Sigma banget sih. Kayak dia leader yang apa namanya? Silent leader gitu. Dan nggak ada yang berani apa namanya? Membantah dia punya kinerja. Dia jadi goyang. Dia jadi menteri pertahanan tuh paling oke cuy. Paling oke. Dari antara semua menteri pertahanan setahu gue dia paling oke. Motor lagi, sorry ya kalau ada motor. Nih. Aduh. Nah, dia Prabowo nyalon 3 kali kalah. Seingatku 3 kali kalah. Dan dia masih nyalon lagi gitu. Itu keren cuy. Itu namanya dedikasi cuy. Kalau kita gagal, kita nggak boleh menyerah. Kita berusaha lagi. Dengan cara kontroversinya ya. Mau dibilang tuaan lah, kalah terus lah, ini itu, whatever. Tapi itu namanya fokus cuy. Fokus. Gagal, belajar, gagal, bangkit, belajar, gagal, bangkit, belajar. Tanpa melakukan yang namanya dirty things. Dia keren banget Pak Prabowo ini. Kenapa? Dia nggak mengkotori visi misinya. Dia nggak mau mengotori visi misinya. Kan biasanya ada orang tuh kalau gagal sekali 2 kali bisa akhirnya dia nipu, ya kan? Ini enggak. Prabowo ini smooth banget cuy. Awalnya begini gagal, nggak apa-apa, dia tetap building itu punya vision. Motor lewat. Dan dia building visi misinya cuy. Ini bagus banget kalau menurut Pak Prabowo. Dalam artian ya, karakter personal ya. Bagus banget dia punya karakter. Mel banget anjir. Cowok banget. Gagal bangkit, belajar bangkit. Enggak, egonya itu enggak dipertahankan. Biasanya kalau kita kalah terus diajak, ayo sama aku aja, kamu kan sudah kalah. Biasanya kita kan ngapain aku sama kamu, kamu kan musuhku. Pak Prabowo enggak, dia mau gitu cuy. Padahal kaya cuy, kaya, pemimpin partai cuy, mau gitu gabung sama rival. Bentar ya. Itu kan gokil. Awalnya aku juga shock waktu Pak Prabowo itu pindah. Anjir, kok pindah sih? Ya kalau pindah terus gimana gitu kan? Ini kan pengkhianatan. Dulu aku juga mikir gitu cuy, karena dulu aku juga goblok gitu kan. Goblok dalam artian disetir oleh narasi politik. Yang namanya rival tuh ya nggak bisa bersatu. Itu waktu itu ya begitu mindsetnya, kacau. Dan itu nggak cuma aku aja kan, banyak kan. Tahun 2019 kalau nggak salah ya. Wah itu kan semua orang kayak egosentri gitu kan. Kalau aku B ya B, kalau kamu A ya A gitu. Itu kayak konyol banget gitu. Itu udah jelas terpecah banget bangsa ini. Itu nyata banget. Itu kalau seandainya tahun 2019 itu Amerika nyerang, hancur kita. Andai kata itu ya, tahun 2019 itu Amerika masuk gitu, pecah kita, hancur. Kenapa? Udah positif banget terpecah. Kadrun cebong, definisinya udah jelas banget gitu. Goblok banget gitu kan. Ngapain gitu ya? Kemarin tuh aku masuk ke situ ya karena terbawa emosi gitu. Wah, narasi agamanya terlalu, ya waktu itu sih ngelihatnya itu jalur suci ya. Wah, kita mendukung jalur suci, wah agama ini, wah ini bagus ini. Konyol banget. Ternyata itu narasi politik aja. Agama sebagai narasi politik. Nah, beruntungnya narasi itu laku karena orang Indonesia itu dengan yang namanya agama itu nggak bisa berpikir logik, realistis, ilmiah. Jadi ya menafsir isu berdasar yang agama sentri itu, wah ini perintah Tuhan. Ya nggak gitu juga kan gitu. Aceh aja hancur karena agama, penyusupan lewat agama. Artinya apa? Agama sebagai alat untuk mengalahkan suatu musuh. Sorry. Nah, ini ada orang keluar. Itu masuk akal. Jadi agama sebagai alat itu ternyata bisa banget. Dan itu udah terbukti beberapa kali. Di Aceh dulu zaman penjajahan, kalahnya juga karena agama palsu.
ya, ajaran palsu. Oleh siapa ya, cari sendiri di Google ya. Nah, untuk Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri yang waktu Pilpres yang 2019 itu agama banget yang dipakai untuk tools. Ya itu kacau lah pokoknya ya. Di samping itu juga memang karena kita belum matang ya dalam menilai sesuatu, termasuk saya. Nah, kalau yang 2024 ini, kalau aku sendiri sih sekarang itu lebih kepada siapa yang bisa mengakomodir milenial. Karena the next generation itu adalah milenial dan Gen ke atasnya gitu kan, Gen Z ya, whatever. Baby boomer itu harus berakhir. Nggak bisa lagi setelah 2024 baby boomer mau jadi top leader, nggak terima dong. Kapan kita? Kan gitu. Nah, sekarang Gibran jadi apa tuh? Wakil presiden. Ada isu, wait a minute. Ada orang lewat. Nah, ada isu waktu Gibran jadi presiden, kan jalurnya MK ya. MK-nya kayak cepet banget gitu kan. Dum. Sabar. Todap. Jadi MK itu kok dum jadi gitu kan. Ya harusnya ini jadi tonggak sejarah gitu. Aduh, nih ada suara motor lagi. Nah, sabar ya, ada suara motor. Kalau kalian cepetin lah. Jadi mindsetnya gini cuy. Oke, gue deketin. Jadi mindsetnya gini. Karena kalau kita ngelihat satu aspek itu harusnya dari dua sisi. Keputusan MK itu cepat, ya kan? Waktu Gibran boleh jadi wakil presiden, itu kan cepat. Harusnya kita sikapi sebagai alat untuk bargaining the next gugatan gitu. Jangan kita menghajar mati gugatan itu. Kan banyak nih kita punya gugatan sangkut lama. Ketika MK bisa cepat, berarti kita bisa punya alibi. Jadi kita bisa pakai alibinya MK yang sekarang itu untuk menyerang MK lagi. Lupa, kamu kan bisa bikin proses menjadi cepat seperti Mas Gibran. Lah yang lain ya harus dipercepat juga dong supaya adil. Nah, nanti hakim-hakim yang lain kan jadi berani karena apa? Udah ada contohnya. Aduh, sorry.